Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurnianto Tri Nugroho, salah satu dosen dari program studi D2 Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktikum Administrasi dan Manajemen Server dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Praktikum Administrasi dan Manajemen Server ini memiliki bobot sebesar 2 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Praktikum Administrasi dan Manajemen Server bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada mahasiswa tentang teori administrasi dan manajemen jaringan dan juga memberikan keterampilan kepada mahasiswa bagaimana membangun server jaringan berbasis Linux. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi D2 Pemeliharaan Komputer dan Jaringan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri tanpa pengawasan, mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya, mampu mendefinisikan, menjelaskan, mengidentifikasi, mengetahui prinsip dasar jaringan komputer untuk memilih topologi, protokol, komponen dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pengguna secara optimal, mampu merencanakan, membangun, mengelola jaringan komputer dengan memperhatikan regulasi dan mengikuti prinsip jaringan komputer yang efektif dan efisien, serta mampu memasang perangkat lunak komputer sesuai dengan petunjuk yang diterbitkan oleh produsen. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini dapat memahami teori administrasi dan manajemen jaringan dan juga memberikan keterampilan kepada mahasiswa bagaimana membangun server jaringan berbasis Linux. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Praktikum Administrasi dan Manajemen Server beragam. Di antaranya, Administrasi Sistem Server berbasis Linux, Linux Administrator Beginner Guide, Linux Network Administrator Guide, The Practice of System and Network Administrator. Dan masih ada beberapa sumber pustaka yang dapat dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Praktikum Administrasi dan Manajemen Server dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui WhatsApp group. Pembelajaran mata kuliah Praktikum Administrasi dan Manajemen Server ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan. Metode pembelajaran mata kuliah Praktikum Administrasi dan Manajemen Server bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan pertama sampai dengan pekan ke-15 akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Sedangkan pekan ke-16 akan berfokus pada final project. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas atau di laboratorium.
Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah, praktikum administrasi dan manajemen server, dan penugasan mandiri atau kelompok di WhatsApp Group. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah praktikum administrasi dan manajemen server didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, dan proyek. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur baik mandiri ataupun kelompok sebanyak 15 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif 5%, penugasan baik mandiri ataupun kelompok sebanyak 80%, dan diskusi kelompok sebesar 15%, dengan total pembobotan evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah praktikum administrasi dan manajemen server untuk mahasiswa program studi D2 Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di laboratorium atau ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Baik? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan seperti sebelumnya di mata kuliah administrasi manajemen server ya. Jadi sebelum ini pertemuan ke-8 nanti kita akan membahas mail server. Nah, tapi sebelum kita masuk ke mail server, kemarin kan kita ada tugas ya. Ada tugas terkait DNS ya. Saya akan melihat salah satu ya dari tugas yang sudah saya sampaikan kemarin. Saya coba melihat hasilnya. Kira-kira siapa yang sudah selesai? Oke, coba saya mau lihat hasilnya. Oke, sekarang silakan coba ditampilkan hasilnya. Ya, jadi di address-nya itu sudah muncul ya, sesuai dengan yang sudah di setting di DNS-nya. Oke. Baik, jadi setelah saya melihat hasil salah satu dari teman kalian, untuk tugas DNS itu sudah saya lihat berhasil. Jadi saya anggap kalian semua sudah sama ya, sudah bisa mengetahui dan sudah berhasil semuanya. Apa itu DNS? Domain name system ya. Jadi fungsi DNS itu kemarin adalah merubah IP menjadi sebuah nama domain ya, sehingga bisa mudah untuk diingat. Ya, kalau kita menggunakan IP di sebuah alamat server, pasti kita akan cepat lupa. Tapi kalau misalkan menggunakan nama domain, nah, kita akan mengingatnya. Sehingga fungsi dari DNS itu adalah untuk merubah IP menjadi sebuah nama domain seperti itu. Setelah itu nanti kita akan melakukan praktek, yaitu dengan melakukan konfigurasi MTA dengan menggunakan Postfix. Kemudian konfigurasi MDA-nya itu nanti kita menggunakan Dovecot. Nah, kemudian untuk yang tampilan di browsernya atau di usernya, nanti kita akan menggunakan Roundcube ini. Kemudian yang terakhir nanti kita akan melakukan pengujian layanan mail itu sendiri, baik menggunakan CLI atau terminal ataupun menggunakan browser ya.
Jadi nanti kita akan menguji dengan 2 pengujian ya. Jadi untuk layanan mail itu sendiri, nah di sini adalah salah satu layanan penting yang mutlak dibutuhkan dalam sebuah instansi. Nah, jadi ketika kita nanti bekerja ya atau dimanapun, nah, sebuah instansi itu pasti kalau sekarang dia akan menggunakan yang namanya mail ya atau email ya. Nah, siapa yang tidak tahu email? Udah tahu ya? Nah, udah tahu. Udah pernah menggunakan? Sudah. Alhamdulillah. Berarti untuk layanan mail ini sudah punya gambaran. Ya kan? Oh, berarti nanti yang akan kita buat di sini adalah bagaimana cara membuat sebuah layanan mail. Nah, kalau yang sekarang kalian gunakan layanan mailnya milik siapa? Milik Google, yaitu pakai Gmail, ya betul. Nah, di sini arsitektur layanan mailnya di sini, ini proses sederhananya ya. Proses sederhana yang mungkin kalian saat ini ketahui, ini kalian cuman tahu, oh ada kotak keluar, nah di pengirim, kemudian ada kotak masuk di penerima, ya enggak? Nah, karena kalian biasanya cuman menggunakan. Nah, tetapi secara arsitektur layanan mailnya itu sebenarnya itu seperti ini. Jadi dimulai dari MUA itu tadi, nah, mail user agent, nah, kemudian dia dikirimkan ke MTA. Nah, dari MTA ini dia dikirimkan lagi. Ini dari MDA kemudian dikirim ke MTA. Nah, sampai dengan di sini MUA-nya ini, mail user agent ya. Padahal kita ngelihat cuman ada proses tahu-tahu kita mendapatkan email masuk, atau ketika kita ngirim, kita tahunya di kotak keluar pasti ada yang historinya ya, histori terkirimnya ada. Nah, padahal ini prosesnya cukup lumayan panjang, harus melewati MUA, MDA sampai ke MTA itu sendiri. Nah, di MUA ini, nah untuk selanjutnya kita masuk ke bagian konfigurasi MTA menggunakan Postfix ya, karena ini adalah mata kuliah praktikum. Nah, sehingga kita pasti harus lebih atau langsung praktek. Biar apa? Biar cepat dapat memahaminya. Ya enggak? Nah, sekarang untuk melakukan konfigurasi Postfix, silakan dibuka VirtualBox-nya. Nah, dibuka VirtualBox-nya. Di sini nanti kalian akan mulai melakukan konfigurasi Postfix ya, sesuai apa yang ada di modul. Nah, di modul di sini yang pertama nanti kalian akan melakukan instalasi, yaitu install Postfix. Ya, selanjutnya nanti sambil praktek ya, silakan disiapkan. Oke, sambil jalan ya. Di sini nanti setelah kalian melakukan install Postfix akan muncul sebuah tampilan. Muncul enggak? Muncul ya. Oke, kemudian pilih yang bagian internet set-nya. Yang kedua. Kemudian yang selanjutnya nanti di sini akan muncul untuk input konfigurasi selanjutnya, yaitu menginputkan sistem mail name-nya. Di sini kalian akan menginput mail, kemudian nama domainnya ya. Kemudian setelah ini nanti lanjut di enter, kemudian masuk ke konfigurasi selanjutnya, yaitu kalian akan masuk ke etc postfix main.cf. Ini bisa dilakukan untuk editingnya, kalian bisa menggunakan V ataupun Nano. Nah, sesuai nyamannya kalian ya, mau pakai Nano boleh, pakai V juga boleh.
Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian bawah sendiri kalian tambahkan ini. Home underscore mailbox maildir slash ya. Nah, maildir ini adalah sebuah folder atau directory yang sudah kalian buat. Sudah belum? Sudah dibuat? Nah, caranya gimana? Caranya gimana, Mal? Caranya buat folder, directory. Dengan menggunakan mkdir ya, mkdir ya. Oke, jadi pembuatan direktorinya ini di etc skl ya, di etc skl kemudian kalian buat mkdir maildir seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah selesai di situ nanti akan melakukan konfigurasi ulang. Jadi setelah masuk ke DPKG reconfigure postfix, ini adalah dia akan mengkonfigurasi ulang, ya, mengkonfigurasi ulang. Dan yang di sini yang perlu ditambahkan atau yang diperhatikan adalah di bagian ini. Ini tujuan lain untuk menerima surel ya, kosongkan bila tidak ada. Nah, itu untuk konfigurasi postfix. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Untuk konfigurasi postfix-nya. Ya, silakan. Untuk global network, kenapa di belakangnya ada 0.0.0.0 ini. Ya, baik, terima kasih. Bagus ya. Jadi untuk penambahan 0.0.0.0/0 ini digunakan supaya semua IP itu bisa mengakses. Jadi enggak hanya lokalnya aja. Enggak lokal aja. Kalau misalkan di sini adanya cuman 127, nah 0.0.0.0.1 ini dia hanya IP lokalnya aja. IP lokal Debian-nya atau lokal servernya aja. Tapi kalian nanti tidak bisa mengakses dari luar. Nah, makanya di sini perlu ditambahkan supaya apa? Nanti semua IP itu bisa mengakses. Bisa dipahami? Oke. Yang selanjutnya di sini nanti akan masuk ke konfigurasi MDA menggunakan Dovecot. Ini khusus di Debian 11, Debian 12 ya. Kalau di Debian 7 pakainya apa? Kemarin pakainya apa? Kurir ya. Kurir IMAP sama kurir POP3 ya. Jadi kalau di Debian 7, 9 itu masih pakainya yang kurir. Nah, tapi kalau yang di Debian 11, 12 dia sudah pakai yang Dovecot, betul. Nah, ini nanti kalian akan melakukan konfigurasi atau mulai menginstal IMAP3 dan IMAPD sama POP3D ya. Nah, kemudian masuk ke konfigurasi etc dovecot.conf ya. Nah, di sini yang perlu di open adalah bagian listen ya. Yang di listen ini cukup dikasih bintang. Nah, yang koma titik dua kali itu dihapus saja. Yang ini fungsinya dia nanti lebih ke IP versi 6. Ya. Cuman kalau bintang ini dia udah meliput semua di IP versi 4. Nah, kenapa dia ada titik 2 kali itu adalah untuk yang IP versi 6. Nah, selanjutnya masih di konfigurasi Dovecot ya, kita akan melakukan konfigurasi yang 10 out.conf. Nah, seperti ini. Yang perlu dirubah apa? Yang perlu dirubah di sini adalah
disable plain text out-nya ini mulai awalnya adalah yes ya. Di sini awalnya mulai yes, kemudian di uncomment ya, di uncomment seperti biasa, nah, kemudian di no. Nah, yang selanjutnya nanti ada bagian mail juga ini perlu dikonfigurasi. Di sini ini nambahin atau buka komennya itu yang mail dir-nya sesuai apa yang sudah kita buat mail dir tadi. Tadi kan kita sudah create folder ya untuk apa? Untuk menyimpan emailnya nanti. Nah, sehingga di sini perlu kita tambahkan. Nah, ini adalah path-nya atau supaya Dovecot itu dia ketika menjalankan emailnya dia akan ngirimnya ke mail dir ini. Nah, lokasi mailnya dia akan masuk ke mail dir. Ya. Kemudian yang di bawahnya mail location yang sebelumnya ini dikasih komen aja. Ya, karena kita sudah menjalankan yang atas ini. Cukup satu. Nah, yang selanjutnya kalian juga harus melakukan ini, mail dir make Dovecot. Itu adalah fungsinya ini untuk menggunakan folder atau directory mail dir-nya itu. Kemudian nanti setelah sudah selesai semuanya, kita akan melakukan restart ya, menggunakan sistem CTL restart Dovecot. Nah, begitu pula yang postfix-nya itu juga akan kita restart. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Nah, setelah kita nginstal postfix yang pertama, kedua yang Dovecot, kita juga sudah install dan konfigurasi. Yang selanjutnya sebelum kita masuk ke Roundcube ya, kita akan melakukan uji terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan uji layanannya menggunakan telnet. Ya, jadi yang pertama di sini yang perlu kalian tambah adalah tambah usernya dulu. Jadi diuji, silakan ditambahkan usernya, buat 2 user. Ya, buat 2 user namanya bebas. Ya, usernya sama passwordnya jangan lupa. Nah, nanti passwordnya lupa lagi. Ya. Jadi buat user jangan sampai lupa passwordnya. Nah, atau passwordnya nanya ke temennya. Nah, jadi usernya siapa ini sebenarnya? Itu ya. Oke. Nanti setelah ini selesai, nah kalian perlu nginstal yang namanya telnet. Ya, telnetnya diinstal, kemudian untuk melakukan pengujiannya, nah ini dia akan masuk ke port 25 ya. Telnet tadi mailnya apa? Kemudian portnya adalah 25. Sama yang satunya nanti yang 110 untuk melihat hasilnya. Apakah sudah berhasil atau belum. Gitu. Oke, silakan dipraktekkan ya. Mulai dari tadi instalasinya, kalau sudah berhasil, konfigurasinya sudah selesai, nanti saya mau lihat hasilnya ketika pengujian menggunakan telnet ini. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, coba perlihatkan hasilnya. Telnet, oke, port 25 ya. Kirim ke user 2. Tadi saya membuatnya user 2. Oke, user 2. Terus memasukkan nama domain saya. Oke. Terus untuk tujuannya ke username user 1. user 1.
Oke, terus isiannya ya. Iya. Menampilkan hello world. Udah ya, berarti berhasil untuk ngirim ya, mulai dari 2 ya, 2 ngirim ke 1 ya. Oke, berarti yang tahap pertama sudah, tinggal yang bagian penerimanya. Coba, dia masuk ke port berapa? 110. 110, oke. Ini masukkan usernya. User 1 ya berarti ya. Dengan passwordnya buat. Untuk melihatnya menggunakan list. Oke, masuk ya. Oke, udah berhasil berarti ya. Oke, yang selanjutnya kita untuk mereview apakah materi yang saya sampaikan tadi sudah tersampaikan atau belum. Nah, nanti di sini saya ada kuis. Nah, kita menggunakan Kahoot ya. Silakan masuk ke Kahoot, kemudian masukkan PIN-nya ya. Ini ya, PIN-nya. Oke, kita lanjut. Kira-kira siapa yang memimpin? Wow. Apple Pie menyusul. Oke, siap. Lanjut selanjutnya ya. Juara 3 Widya. Ya. Juara kedua Apple Pie. Dan juara pertama Mamal Baga. Siapa ini? Oh iya, hadiahnya nanti. Nanti saya akan memberikan tugas lewat WhatsApp group ya. Seperti biasanya nanti saya kirim lewat WA group ya. Oke, dari sekian setelah kita melakukan perkuliahan pada siang hari ini, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Saya akhiri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Praktikum Administrasi dan Manajemen Server yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Praktikum Administrasi dan Manajemen Server di program studi D2 Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen Smart tahun 2024 khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Akademi Komunitas Negeri Pacitan, Program Studi Pemeliharaan Komputer dan Jaringan, rekan sejawat dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.